kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita berangkat melakukan tugas panggilan, diberangkatkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah adalah Bapa kita. Dan itu kita sebutkan dan kita akui terus-menerus di dalam doa-doa yang kita naikkan dalam kehidupan keseharian kita. Jika kita menyebut Dia Bapa, maka kita harus mengasihinya dan harus menurut kepada Bapa dengan cara yang pertama sekali meletakkan semua pengharapan kita kepada Bapa. Di ayat 13 firman-Nya mengatakan demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Anak kecil selalu bersuka cita di dalam pengharapan, menaruh pengharapannya tersebut kepada Bapaknya, dengan satu keyakinan bahwa pengharapan-pengharapan yang diletakkan dan diserahkan kepada Bapaknya tidak akan pernah mengecewakannya. Demikianlah kita sebagai umat percaya, kita harus senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Bapa kita yang tahu apa kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Maka dengan demikian kita menjalani kehidupan itu dengan penuh pengharapan tanpa kekecewaan. Yang kemudian, kalau kita menyatakan Dia adalah Bapa, maka kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat, bukan menuruti keinginan hawa nafsu kita. Di ayat 14, firman Tuhan ini demikian mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, keinginan seorang anak kecil sering sekali tidak semuanya akan membangun dia pada kehidupan yang lebih baik. Tidak jarang keinginan anak kecil itu bisa membawa dia kepada satu penyakit atau membahayakan dirinya. Maka keinginan itu harus kita letakkan di atas dasar keinginan Tuhan Allah Bapa kita. Sehingga kita akan diselamatkan karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka kalau kita menyebut Dia adalah Bapa, kita tidak menurutkan hawa nafsu, tidak menurutkan keinginan kita, tetapi harus kita ukur apakah itu sesuai dengan keinginan Allah Bapa. Yang kemudian, sebagai Bapa, karena Allah kita adalah kudus, maka kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi di ayat 15, saya akan bacakan sampai dengan ayat 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Maka kita sebagai anak-anaknya harus mengikut Bapa kita yang kudus tersebut. Maka kita harus meninggalkan seluruh kegelapan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kita betul-betul menaruh pengharapan kepada Bapa. Hendaklah kita taat dan tidak menuruti keinginan dan hawa nafsu. Dan hendaklah kita hidup kudus. Dengan demikianlah kita dapat menyebut Dia Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa karena kami telah Tuhan angkat menjadi anak-anak. Maka sebagai anak-anak kami menaruh pengharapan kami akan seluruh kehidupan ini. Dan kami mau menurutkan keinginan Bapa di dalam seluruh aktivitas hidup kami. Sehingga kami berjalan di jalan kebenaran saja.
dan mampukan kami senantiasa hidup kudus, menjauhkan semua kegelapan dan hawa nafsu dunia kami. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami dengan firman-Mu ini, melakukan tugas panggilan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.